pelecehan-pelecehan, ya kan, pelecehannya dianggap aib, aib untuk sekolah, aib untuk keluarga, itu bukan aib. Kasihan anaknya seumur hidup, anak seumur hidup trauma, lu mikirin aibnya sekolah. Itu pemikiran kayak gitu loh. Kita kasih solusi. Broron, Yes. beneran ya digrepe-grepe, dikocokin, diisepin, maaf ya, kelaminnya ditepok-tepokin ke pipi, plak-plok kelakuan biadab dari wakil kepala sekolah SMP, gue sebut ya karena udah konsumsi publik. Oh, udah konsumsi publik. Pengacara lu yang buka. Gue mau ngelempar pengacara dia nih. Oh, enggak. Tiara yang ngomong pasti kan. Ini Berita udah nyampe yang buka, Metro Udah yang nyampe buka. Metro. Diduga lecehkan siswa, wakil kepala sekolah SMPN 23 Tangerang dilaporkan ke polisi. Iya. Orangnya mana sih? Enggak, saya belum lihat karena baru 2 hari lalu saya ketemu korbannya. Kondisi pendidikan kita gimana sih? Maksudnya ini kok bisa begini dan apalagi semenjak lu punya apa bang? Law firm ya? Ya, law firm ya. Itu wow makin kelihatan dan bentar Kementerian Pendidikan yang mana nih? Di bawah apa sih kalau SMP nih? Kalau ini Dikdasmen. Dikdasmen. Ya. Pak Menteri udah tahu? Saya nggak tahu. Semoga dia tahu ya. Semoga dia tahu ini permasalahan seperti ini banyak sepertinya terjadi. Dan ini bukan kasus pertama yang kami wakili ya, kasus pelecehan. Tapi ini kasus pertama yang gampang kami lapor, polisinya langsung terima dan langsung naik berita. Yang sebelum-sebelumnya, aduh sangat-sangat susah. Bikin laporan pun susah banget. Malah butuh bantuan dewan. Tapi ini agak gampang. Agak cepat lah, bukan gampang, tapi agak cepat diterima oleh kepolisian. Kita bikin laporan dan untungnya keluarga mendukung ini terbongkar, keluarga korban. Emang ada yang nggak ngedukung? Oh malu ya? Kalau lain-lain gini bang, jadi dari sekian banyak kasus pelecehan yang kita coba bantu 8 bulan terakhir, kebanyakan orang tua malu. Anaknya mau lapor nih, orang tua malu. Terus ada juga yang mau diajak damai. Ya kan, saya sampai sekarang bingung loh, karena ya saya ini kan lama di Amerika ya. Ini damai sama predator itu gimana? Maksudnya bingung saya kan. Bahkan waktu itu sempat ada satu kasus yang benar-benar mau damai kan, terima ya ada transaksi lah di situ kan. Saya mikir, Bu, kita bilang sama orang tua, Bu, nggak mikir apa anaknya, karena kalau proses ini lanjut, ini kan menjadi proses pemulihan bagi anak. Karena kenapa? Anak itu akan dendam. Saya kebetulan background saya bang perawat di bidang mental health ya, kejiwaan, dan saya lulusan Amerika. Saya tahu hal-hal seperti ini, apalagi kasus pelecehan seperti ini. Salah satu terapi atau obat bagi korban adalah melihat tersangka itu dihukum. Dihukum ya? Dihukum ya, itu bagian dari proses penyembuhan. Nah, jadi kalau dibilang damai, ya saya nggak tahu Indonesia ini terlalu gampang mendamaikan kasus-kasus ya. Oke, paham gue. Jadi kalau si korban ini melihat udah dihukum, dia rilis ya, lega. Mungkin ya? rilis, ada itu bagian proses pemulihannya dan semoga dia tidak menjadi atau menjelma seperti predator itu. Karena itu sering terjadi. Masa? Ya karena tiba-tiba doyan gitu. Karena itu jadi dendam. Dalam psikologi itu bisa jadi dendam bagi dia karena dia tidak terpuaskan secara mental, secara hasrat dendamnya tidak tercapai, bahwa pelakunya itu tidak pernah dihukum, dia ingin melakukan hukuman itu kepada yang lain. Oh iya. Dan ini ya kita udah lihat sering film-film kayak gini juga sering terjadi dan itu benar, dan ini akan berkelanjutan. Jadi kalau predatornya tidak dihukum, korbannya bisa menjadi future predator, dan predator yang sebelumnya itu bisa mendapat mangsa yang lain-lainnya. Nah, itulah yang seharusnya ya, hukum kita ini mungkin perlu ditinjau dan juga menjadi butuh mungkin banyak pihak yang berkepentingan, mungkin Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Hukum, dan Kepolisian juga Kejaksaan. Ini perlu duduk bersama nih. Kalau dalam hal seperti ini kayaknya kita tidak bisa damai deh. Kita perlu lanjut dengan bukti-bukti yang ada. Memang harus ada hukuman. Oke, dan ini kan cuma satu orang ya yang ketahuan ya. Bisa jadi kan ada yang ngumpet-ngumpet ya dari si korban anak ini yang. Betul, satu orang. Kalau dalam kasus ini sebenarnya satu orang yang berani. Ya, kita harus lihat berani. Ya, berani menjadi terungkap ya. Karena di Indonesia ini banyak juga yang melihat ini sebagai aib.
jadi tidak mau terungkap. Contoh, korban mau bersuara. Kami banyak bang, saya bisa bilang puluhan korban melapor ke kami, tapi tidak mendapat dukungan dari orang tua, tidak mendapat dukungan dari keluarga. Karena apa? Malu, dianggap ini aib. Padahal sebenarnya, dan kita kita sudah arahkan, kita sudah bantu jelaskan, Bapak, Ibu, ini bukan aib. Ya, yang aib itu adalah tersangka yang diduga melakukan. Itu aibnya bagi mereka. Karena kalau korban ada penolakan apa segala macamnya, sebenarnya dia nggak mau, nggak begitu. Betul sekali. Jadi tinggal dibuka saja supaya mencegah korban-korban barunya. Tapi ya itu sering terjadi ya karena mereka menganggap ini aib. Oke. Kita coba runut kronologi sebenarnya seperti apa sehingga ini nggak terjadi di sekolah-sekolah. Karena memang banyak juga kan pengusaha-pengusaha kan juga kaya raya gara-gara bisnis sekolah. Kita harus akui lah ya. Iya. Kan ini bisnis edukasi nggak ada matinya gitu kan. Betul. Tapi ternyata pengen niatnya lurus. Ini sisi positifnya dulu ya. Niatnya lurus tapi ternyata ketemu oknum kepala sekolah, guru-guru dan lain sebagainya gagal lagi. Betul. Begitupun sebaliknya, ada yang niat bikin sekolah tapi gara-gara memang untuk memuaskan hasratnya dia pedofilia apa segala macamnya. Kita harus melihat bahwa dari sisi positifnya mayoritas pasti orang-orang baik. Ibaratnya yang berbisnis dalam sekolah, ya kan? Baik itu pemilik yayasan, baik itu pengurus sekolah, guru-guru, pasti mayoritas yang baik. Tetapi busuk itu pasti ada, itu dimanapun, dimanapun busuknya itu pasti ada. Apalagi dengan negara kita penduduk 270 juta, predator pasti ada. Predator pasti ada. Kayak di Amerika kan, mulai terungkap kekerasan seksual itu kan dari tahun 80-an. Kalau kita agak telat nih, ya kan tahun 80-an di sana mulai terungkap. Semakin banyak penduduknya, semakin kelihatan. Nah di Indonesia ini ya kita harus mengakui, ya jangan malu-malu. Kita harus mengakui kita ada problema seperti ini. Nah. Ini si wakil kepala sekolah udah melakukan tindakan atau pelecehan seperti ini udah berapa lama menurut kabar? Jadi saya ngomong dari klien kita lah ya, dari klien kita udah setahun terakhir. Setahun terakhir. Dan ini tidak terjadi kepada klien kami aja. Ini ada terjadi karena setelah ini mulai rame. Sebelum masuk media ya, tapi sudah mulai rame di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat tinggal korban. Ternyata ketahuan juga, ada juga tetangganya wakil kepala sekolah ini ya. Ini info dari ibu korban ya. Info yang datang ke kantor kami, udah menceritakan kronologinya lengkap ya. Ada juga tetangganya wakil kepala sekolah, di mana itu korban yang dilecehkan, yang kata kasarnya dipakai sampai dipakai adalah bapak, ibu, anak, tiga-tiganya. Tiga-tiganya diembat sekeluarga. Iya, sekeluarga. Sama si wakil kepala sekolah. Yes. Ini menurut pengakuan ibu korban yang datang kami ya. Dan itu dikonfirmasi oleh tetangga-tetangga, benar. Itu turun itu ada di sekitar lingkungan itu. Bukan, ini pemaksaan. Modusnya apa sih? Motifnya apa sih? Kok dia mau ngasih sebegitunya gitu loh? Jadi oknum ini terkenal di lingkungan sekolah adalah dia itu sering kasih terapi hipnotis. Ibaratnya anak-anak yang pendiam atau yang terlalu hyper bisa lalu dihipnotis. Nah, dari proses hipnotis inilah ya kan di mana beliau bisa berduaan aja sama korban dan di ruangan tertutup, dan disitulah terjadi. Nah, kalau di kasusnya anak ini yang terjadi pertama kali adalah waktu itu anak ini kecelakaan motor di depan sekolah. Kecelakaan motor depan sekolah ya. Nah, setelah kecelakaan dipopong lah di ruang kesehatan sama teman-temannya. Nah, lama menunggu perawatnya udah diberesin luka-lukanya. Habis itu wakil kepala sekolahnya datang bilang, "Wah, ini istirahat aja di ruang kantor saya, lebih nyaman, ada AC." Ini informasinya ya dari orang tua ya. Positive thinking dong. Emang beneran kan butuh AC dong. Iya betul, dipopong lah ke ruang wakil kepala sekolah. Dan ini ada pengakuan dari temannya juga. Ini benar terjadi pengakuan yang memopong ya, teman anak ini ya, popong. Ya, ditinggalin berbaring di sofanya di ruang tamunya wakil kepala sekolah. Ya, udah ditinggalin aja, biarin aja istirahat. Ditinggalin, ruang ditutup. Dan disitulah yang pertama kali. Nah, ceritanya
di celananya diturunin, dibukain, kolornya dibukain, udah mulai disentuh-sentuh, dipegang-pegang. Lagi berdarah-darah nih hari-hari. Iya benar. Wah, aduh, cotak lo. Maaf nih kalau saya ketawa nih, hanya masih darah-darah belum kering nih. Iya begitulah. Ya dilucuti, dikuliti. Di hari yang sama kecelakaan itu. Jadi apa namanya? Itu pertama kali terjadi menurut pengakuan. Ya kan? Kedua dan ketiga kali terjadi itu adalah terapi hipnotis dengan alasan bahwa anak ini pendiam, kurang terbuka katanya, pendiam, kurang terbuka. Jadi diajaklah ke kantornya, dihipnotis, dan disitulah dimulai lagi aksinya, ya kan, dibukain celananya, dipegangin, bahkan sampai dikocokin, sampai anak ini sampai selesai juga. Bahkan pelaku itu ya memainkan dia punya penis ke mukanya anak. Kayak ya ditampar-tampar gitu ke muka anak. Jadi waktu saya mendengar ceritanya ini, dalam hati saya sangat menyedihkan. Ibunya sambil mempraktekkan apa yang dilakukan bapak ini selagi waktu anaknya korban berbaring di lantai. Ada satu sesi katanya, sesi hipnotis itu di lantai. Di lantai, ibu ini mempraktekkan. Sempat dia lihat waktu yang kedua atau ketiga, waktu dia tahu bahwa ibunya ini tahu anaknya ada di ruang wakil kepala sekolah, dia gedor-gedor pintunya, dipaksain. Waktu dia paksain masuk ke sekolah, dia lihat wakil kepala sekolah dia punya resleting celananya lagi kebuka. Jadi cerita anaknya adalah dia sadarnya itu waktu dia dengar mamanya gedor-gedor pintu, dia mulai sadar dari hipnotis itu ceritanya ya. Itu ya dan dia lihat ke kepala sekolah itu, wakil kepala sekolah itu berdiri buka pintu. Resleting masih kebuka. Jadi ceritanya sangat sadis, ibunya nangis-nangis di kantor saya. Kelihatan dari mukanya, muka bengkak, mata bengkak, seperti orang yang baru berduka, menangis beberapa hari, 2-3 hari, kan ketahuan nih mukanya agak bengkak gitu ya, merah. Dia benar-benar berharap ada yang mau membantu kasus ini supaya anaknya mendapat keadilan. Dan saya pastikan ini memang real. Saya tanya sama Tiara, tim saya kan, ini real nggak? Ada masalah keuangan nggak di sekolah? Ada masalah ini nggak? Tidak ada masalah keuangan, tidak ada masalah yang lain. Memang murni ini ingin mendapatkan keadilan. Makanya datang ke kita. Oke. Dan si wakil kepala sekolah itu dibenarkan sama kepala sekolah, sama guru-guru dan lain sebagainya. Kan jangan sampai ini jadi fitnah atau segala macamnya. Betul. Ya itulah yang tim kita sedang dalamin, dan itu ya tugas polisi lah ya kan. Alhamdulillah kasus ini diterima oleh kepolisian di Polres, laporannya diterima dan langsung diproses. PP Komisi pokoknya Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA sudah turun tangan juga, sudah mengevaluasi si anak, psikologi, dan menurut laporan PPA-nya ya memang ini menurut laporan PPA ya, yang setelah saya tidak mau menggunakan kata interogasi ya. Kalau PPA itu kan lebih kata pendekatan, sosialisasi, pendekatan kan, pendekatan lah, emosional, emosional pendekatan di ruang lebih tertutup. Kalau BAP kan biasanya rame-rame tuh orang sambil ngetik-ngetik ya, ruang penyidik ya kan. Kalau PPA itu kan lebih ruang tertutup, counseling lah, ibaratnya kayak counseling, dan terkonfirmasi memang sepertinya anak ini menceritakan hal yang benar, hal yang terjadi. Masa sih kok kayak saya nggak mau bela wakil kepala sekolahnya. Iya. Tapi maksudnya ya saya masih berharap ini tidak terjadi. Kenapa? Biar tidak ada korban, biar anaknya juga mungkin siapa tahu nggak kenapa-napa. Soalnya pemerintah Kota Tangerang ini raih penghargaan. Anda jangan ketawa dulu. Loh. Iya dong, gue nggak ketawa tapi minum aja dah. Loh. Mohon maaf nih, bukan saya bela SMP tersebut dan wakil kepala sekolah dan lain sebagainya. Kok rasa-rasa khawatirnya nih, abis ini gue takutnya dibully nih sama warga nih. Khawatirnya jangan-jangan mungkin ada kehalusinasian apa segala macem, ataupun itu gue gak bilang ke anaknya ya, ntar gue gak diserang sama emaknya ya. Soalnya
Mana mungkin pemerintah Kota Tangerang ini meraih penghargaan Kota Layak Anak dari Kementerian PPPA. Sementara tadi Anda bilang katanya Kementerian PPPA itu berarti apa? Perlindungan anak kan? Tuh, perempuan dan anak. Tuh. Ini Kota Tangerang layak anak, berarti semua warga Indonesia anak-anaknya sekolahin di SMP 23. Iya. Jadi gini, Bang. Saya sebagai aktivis sekarang bulan apa ya? Agustus ya. Berarti udah 9 bulan terakhir ya. Aktivis dunia pendidikan ya. Harus mengakui di Tangerang Raya ini, Kota Tangerang, Tangsel, Kabupaten, bahkan di Provinsi Banten ini memang agak sulit mengangkat problema-problema di dunia pendidikan. Kenapa? Mungkin agak kuat ya meredamnya ya. Agak kuat ya meredamnya. Dan ini juga memang saya nggak mau bilang pengakuan ya, tapi urban legend ya, urban legend dari teman-teman media di sana, teman-teman aktivis di Tangerang Raya ini, ya memang kalau ada permasalahan di dunia pendidikan, memang mereka lumayan cepat untuk ngepres supaya berita itu tidak menguap. Anda nggak boleh fitnah. Saya nggak fitnah. Kan saya bilang kan pengakuan ngomong teman-teman media yang ngomong ke saya, ke tim kita. Iya kan. Saya mah beneran nih, berarti faktual nih ya. Saya itu berusaha menjaga nama baik saya, Bang. Jadi memang saya itu apa yang saya ngomongin lebih berhati-hati lah kan. Contoh, saya kalau di Kabupaten Bogor saya mau angkat aja pasti terangkat, tidak masalah. Ya memang ke Tangerang nggak ada apa-apa sebetulnya. Iya berarti. kan. Saya mau saking amannya berarti memang nggak ada blow up media apa-apa. Iya, saya mau angkat mengenai penyelewengan dana PIP aja sangat susah di media sana ya kan. Penyelewengan pungutan liar aja susah banget ya kan. Tapi Kabupaten Bogor mah setiap gua hajar beritanya naik ya kan. Berarti kooperatif sekali ya. Kemarin saya ke kota Tasikmalaya, berita naik ya kan. Pokoknya naik di mana-mana lah kan di kota Tasik. Tapi ini di Tangerang Raya ini susah banget ya kalau perihal dunia pendidikan. Perihal dunia pendidikan. Itu yang saya alami dan tim kita alamin. Ya hebat sih kontrol medianya. Anda nahan keluar juga ya. Tapi saya coba kita bidik aja. Nih, jadi gini, Bang, saya bahkan ada satu media yang waktu awal-awalnya kami aktif di Tangerang nih, sering kolab sama akun saya, kolab sama akun timnya. Pokoknya kalau ada yang terangkat nih. Tapi hari ini udah menolak kolab. Ya ada permintaan katanya kalau bisa ya jangan kolab lagi sama Bro Ron. Jadi gimana Anda banyak buka-buka sesuatu ya? Iya, saya memang tukang buka, Bang. Iya kan? Hanya kan tidak semua tempat saya bisa buka. Ya, maksudnya bukan saya yang bisa bukanya. Ibaratnya saya tidak semua tempat saya mendapat dukungan untuk membuka-buka. Iya kan? Ya ini faktanya tadi ada satu media sering kita collab. Ada yang mau terbuka nih mengenai penyelewengan dana PIP. Awal-awalnya collab, bahkan dia ikut posting duluan. Dia posting untuk collab sama saya. Di Tangerang nih konteksnya ya? Konteksnya Tangerang nih. Tangerang Raya lah ya. Oke. Biarin aja mereka mikir siapa nih kan. Di Tangerang Raya kan. Kadang saya ajak collab, diterima. Dia ngebahas apa ya istilah media ya. Dia yang ngebahas ulang apa yang kita ungkap, ya kan? Ya kan? Dia ngebahas secara kalau saya kan bahasa saya. Iya. Bahasa vlogger lah ya. Dia dengan kan bahasa media. jurnalis. Dengan bahasa jurnalis, baru saya di-collab sama saya. Sering kan? Tapi setelah itu suatu hari dihubungin sama Tiara nih, tim saya nih. Dia yang fokus di Tangerang Raya, dibilang, "Bang, ini media ini sudah kedepannya udah nggak mau lagi diajak collab sama kita karena ada permintaan dari pimpinan. Kemungkinan ada intervensi dari ya itulah." Pimpinannya maksudnya langsung ke wali kota. Bosnya dari pimpinannya media, pimpinannya apa wartawan. Pemret. Ya, Pemret lah kan. Ya yang intervensi Pemret biasanya siapa? Ya nggak tahu. Lu mah ngobrol nggak tahu. Lu pengen gue yang ngomong kali ya. Pengen ngejebak nih bos lu nih. Gue nanya lah. Yang bisa intervensi Pemret biasanya siapa? Ya nggak tahu. Saya nanya Anda karena saya di sini sebagai host. Ya Anda jawab yang dong. sering kasih iklan kali. Yang sering kasih iklan. Nah, yang sering kasih iklan ngapain intervensi dunia pendidikan? Emang agak bahaya ngundang dia nih. Biarin netizen untuk naikin interaksi nanti. Ya. Tapi itu naik nih. Tapi ini berita naik. Ini naik. Ya, kalau sudah heboh kayak gini, sudah diterima laporan polisi, gimana mau intervensinya?
ya kan. Jadi kita juga banyak ada beberapa kasus Bang yang kasus pelecehan ya khususnya sangat susah membuat laporan ke polisi. Mana saksinya, mana bawa sini saksinya. Kadang orang kan, apalagi orang susah ya, kalau sudah ngomong mana saksinya, mana buktinya, karena mereka langsung ciut gitu loh. Ya, untungnya kali ini mamanya semangat, keluarganya semangat mendukung pokoknya harus mendapatkan keadilan. Nah, korban-korban yang semangat kayak gini, itu yang bikin saya lebih semangat. Makanya saya bilang di caption saya, kenapa saya senyum? Saya senyumnya bukan untuk mereka. Saya senyum untuk I'll see you. Gue semangat nih. Gue semangat, gue hajar nih, gue bantu nih gitu loh. Jadi walaupun muka mereka sedih-sedih ya kan, tapi saya senyum. Saya senyum kenapa? Kali ini saya dapat korban yang benar-benar semangat maju. Bukan hanya korban saja, tapi keluarganya. Dan gitu. Sekarang si pelaku ada di mana nih? Ini penasarannya. Artinya pihak sekolah udah mengakui kan? Ya. Saksi ada? Saksi ada. Berarti udah bener Wakepsek ini adalah bukan diduga, saksi tapi emang bener-bener. Jadi gini, saya belum follow karena kemarin saya banyak sekali tamu di kantor, di kantor. Kan saya ketemu sama mereka 2 hari lalu ya. Ini kan postingan 2 hari lalu. Prosesnya sekarang lagi diusahakan proses BAP ya. Kayaknya mereka ini sudah di BAP, korban sudah di BAP. Mungkin berikutnya tinggal BAP yang apa namanya? Tersangkanya. Kepolisian Pak Kapolda ya? Kapolresnya udah tahu. Kemungkinan udah tahu ya lah. Kemungkinan udah tahu. Semoga tahu ya. Semoga tahu. Saya berusaha tidak intervensi. Kalau sudah diterima saya berusaha nggak intervensi. Ya kita jangan punya kenalan-kenalan juga lah. Tapi saya berusaha sekuat mungkin untuk tidak melakukan intervensi. Ibaratnya jalan senormal-normal aja. Ya, saya juga ingin memberikan contoh kenapa bahwa masyarakat itu. Jadi walaupun kalian tahu nih saya ada background politik atau gimana, saya itu berusaha sebesar mungkin untuk tidak menggunakan koneksi saya. Kenapa? Kenapa begitu Bang? Saya ingin memberikan contoh bahwa nggak dikit-dikit ordal. Yes, siapapun bisa. Kalau ingin mencari keadilan siapapun bisa. Tapi ya memang saya juga mengalami kadang-kadang kasus itu benar-benar dianggap remeh, tidak dipedulikan. Woi, kita udah beberapa kali lapor propam. Penyidik-penyidik yang tidak mau terima laporan, kita laporin ke propam. Ada polsek nih Bang, polsek. Ada siswa yang ingin membuat laporan, malah disuruh pulang. Kamu ngapain sih bikin repot-repot polisi aja? Malah diceramahin pelapor. Masa bikin repot polisi, mempermalukan nama baik sekolah. Saya bingung, nama baik sekolah itu gimana sih? Bukannya kalau kita mengungkap sesuatu, mengungkap yang buruk, kan kita berusaha menjaga nama baik sekolah. Kenapa? Karena menyelesaikan masalah. Kalau tidak diungkap, kalau dibiarkan, itu sebenarnya merusak nama sekolah itu sendiri. Secara internal itu rusak. Lama-lama akan dibiarkan rusak. Busuk gitu loh, busuk ya. Yang bagus itu adalah ada masalah, selesaikan. Itu baru top nama sekolahnya. Bukan disembunyikan. Kita laporin ke propam itu polisi. Kita laporin ke propam. Nggak ada ampun. Kita nggak ada ampun. Laporin ke propam. Sampai ya propamnya sendiri gimana Bang? Ini serius mau laporin? Ya serius loh Bang. Menurut Abang gimana? Coba kalau keluarga Abang gitu. Kita selalu gitu kan. Coba kalau keluarga Abang gitu. Ada masalah, ingin minta keadilan, malah diceramahin. Menurut Abang gimana? Ya juga sih. Iya kan? Ya juga sih. Jadi ya saya ingin memberikan contoh, tidak terlalu banyak intervensi. Jadi kalau Abang tanya Kapolresnya udah tahu nggak? Saya nggak tahu kalau dia udah tahu, dan saya juga nggak mau nanya. Tapi saya rasa ini prosesnya udah berjalan dengan baik. Kalau sudah berjalan dengan baik ya top lah, ya kan, top lah. Tapi mohon kasus saya yang lain berjalan dengan baik juga dong. Tangerang jangan main Tangerang mulu. Jadi Tangerang kan kooperatif kan. Iya. Itu kota layak kota anak Tangerang. loh. Betul. Ya semoga ini seterusnya. Ibaratnya dan juga kedepannya jangan karena bukan kita yang pegang kasusnya, rakyat jadi terlantar kalau ingin mendapat keadilan. Ya berlakulah kepada semua. Oke, nah itu kan lu punya ini Bang, Broron Law Firm. Iya. Secara hukum. Sahabat Law Firm. Apa sih Broron? Sahabat Law Firm. Sahabat Law Firm. Iya. Black Sabbath. Sahabat Law Firm. Iya. Dari hitungan undang-undang lah atau mungkin pidana dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Di pemerintah kita ini seperti apa ya? Pedofilia,
dia homoseksual, itu kan gimana sih? Sebentar deh, si yang diduga pelecehan ini, wakil kepala sekolah ini, dia itu hitungannya pedofil apa? Pedofil lah, homofobia. Tidak. Homofobia. Enggak, bukan homofobia. Kalau homofobia kan melakukan kekerasan atas orang yang gay ya. Iya, sorry. Maksudnya homo atau pedofil? Ini pedofil. Predator ini pedofil ya. Kan laki sama laki. Iya. Kok Anda jadi ketawa? Abang gini. Jadi kalau sistem pedofil ya Bang, kalau kita backgroundnya ya, kembali tadi kan background saya kan perawat dunia medis bidang mental health ya. Pedofilia itu hampir tidak mengenal gender, sexual preference. Jadi bisa kemana aja, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa suka perempuan anak kecil aja, bisa suka laki-laki anak kecil aja. Intinya disuka anak kecil. Ya kan, pedofil itu kan suka anak kecil, anak di bawah umur lah ya, anak di bawah umur. Sering terjadi sama laki-laki sama laki itu sering terjadi. Meskipun dia bukan homo. Ya, yang jarang itu malah perempuan di mana pelakunya itu adalah perempuan, itu jarang. Kebanyakan itu laki-laki. Iya, meskipun dia bukan gay, walaupun dia bukan gay, tapi emang pedofil aja. Dia pedofil. Ini yang sering saya dapatin, saya punya case study ya waktu saya belajar di Amerika ya. Banyak itu orang normal, pedofil itu banyak orang normal. Orang normal punya keluarga, punya istri, bahkan punya anak. Sama anaknya dia tidak doyan, tapi sama anak orang lain dia doyan. Dan itu bisa ke gadis kecil atau bisa ke laki-laki. Dan belum tentu dia homo. Nah, kalau dalam kasus ini kan tidak terjadi ini memang agak kasar nih ngomongnya nih. Agak vulgar nih ngomongnya. Nggak apa-apa. Tidak terjadi. Sempat dimisinterpretasikan oleh salah satu media. Saya bilang tolong revisi dong, ini tidak terjadi tidak terjadi. Ya, hubungan badan lah. Hubungan badan nggak terjadi. Jadi kita itu fix juga. Pokoknya kan kita maunya selurus mungkin lah. Bisa aja sih kita fitnah. Oh, ini semua udah terjadi, udah diperkosa lah, udah dipakai lah atau gimana? Enggak. Yang terjadi adalah dipegang-pegang, dikocokin, bahkan ya intinya dilecehkan lah kan. Tapi tidak terjadi kejadian. Nah, kita repair itu. Tapi itu sering terjadi ke laki-laki ke laki-laki ke perempuan, itu sering terjadi. Di dunia pedofil itu, waduh, sedih Bang, sedih. Makanya semenjak saya buka law firm ini, saya pun buka law firm ini dengan alasan adalah waktu saya menjadi aktivis, saya mulai aktivis sejak Desember kemarin 2024. Laporan seperti ini tiap hari masuk ke saya. Tiap hari Bang, Sabang sampai Merauke. Tiap hari. Jadi masalah di sekolah, masalah pedofilia, masalah perebutan tanah. Jadi bulan Maret saya bilang sama teman-teman pengacara, ada 11 pengacara bilang, "Yuk, kita buka law firm yuk. Sini gua modalin." Ya kan? Jadi walaupun background saya bukan bidang hukum, tapi ya banyak lah, tim saya gede, lumayan besar. Banyak kasus yang kita tanganin, banyak juga kasus gratisan yang kita tanganin, LBH ya kan? Dan ya ini salah satu contohnya yang kita nggak pungut biaya, tapi kita membantu mereka mendapat keadilan. Jadi benar-benar cuma memuaskan nafsunya dia. Nafsu sendiri, yes. Jadi betul. Belum tentu mungkin dipakai atau disetubuhi gitu ya. Betul. Tapi udah rilis aja udah begitu. Ya, pedofilia ini Bang, saking bahayanya ya. Saya kasih tahu nih sistem di Amerika nih. Pedofil yang sudah menjalani proses hukum, penjara mau berapa tahun, 2, 3, 4 tahun atau 10 tahun. Intinya kalau dia sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dimanapun dia tinggal, dia harus melaporkan alamat dia. Ada namanya Komisi Data Center Pedofil se-Amerika. Alamatnya dia dimasukin dalam bentuk seperti Google Maps-nya badan ini badan lah, ini institusi negara, ini badan negara nih, ya kan? Jadi kalau kita masukin alamat saya rumah nih, boom, titik itu, kayak di Google Maps ketahuan tetangga kita siapa aja yang pedofil tuh. Wow, itu saking-sakingnya mereka tuh. Keren. Dan namanya ketahuan, alamat persisnya ketahuan, namanya ketahuan. Itulah sistem kontrol pedofil di Amerika, supaya kita tahu waspada. Di Amerika itu kan sistemnya suburb ya, bisa main antara tetangga, ya kan. Kebanyakan kan rumah di sana kan tanpa tembok pagar, tembok pagar kan, tanpa pagar ya. Jadi ya itu sistem pedofil nasional itu, kita bisa tahu. Saya ketik alamat saya kayak Google Maps, langsung kelihatan bendera-benderanya tuh tetangga kita atau mungkin satu blok di sana. Kita sortir ya, mau
mau dalam 1 kilometer, dalam 2 kilometer, 5 kilometer, 10 kilometer ketahuan. Jadi misalnya Wakepsek ini pindah ke Amerika. Nanti sudah dinyatakan bersalah nih, ya kan? Misalnya. Nyatakan bersalah. Terus pindah ke Amerika nih. Ya dia kan di sini. Ya udah dianggaplah sistem kita udah bagus. Dari Komdiji bukan sih? Bisa Komdiji, bisa juga Komdiji ya kan, bisa kan? juga Kementerian Sosial, Kementerian Hukum bisa juga. Terus, ya kan. Dia pindah nih, rumahnya Alden, dia kan ngincer Alden nih misalnya. Alden di Duren Sawit ada nih. Kan kedetek dia punya nik KTP kan? Bam. Saat ke Duren Sawit tuh. Itu begitu Alden ngecek di Google Map tuh, lah sebelah kiri gue ada pedofil nih. Gitu. Itu ya ketahuan. Nah, itulah Amerika sistemnya. Karena pedofil, ini nggak tahu kalau sekarang ya, tapi waktu saya sekolah nih, waktu saya masih sekolah nih. Pedofil itu tidak bisa diobatin. Masa? Tidak bisa tobat. Mindset, bro. Mindset benar mindset. Itu kan? Itu benar mindset. Masa? Mungkin bisa dihipnotis, bisa benar ya. Tapi suatu saat dia melamun, dia duduk atau di mall lagi santai, terus dia lihat ada anak kecil, itu bisa ke-trigger lagi. Serius. Makanya dibikinlah sistem nasional di Amerika seperti itu, karena mereka tahu di dalam medis tidak bisa diperbaikin. Udah rusak. Ini kan kerusakan mental. Ini bukan kelainan lagi. Iya, kasih psikolog aja. Ini bukan pilihan. Susah, ya? Ini bukan pilihan. Kayak orang katanya sih yang homo masih bisa diperbaiki nih. Iya. Ya kan? Karena pilihannya dia pengen gay, ya kan, pengen lesbian kan. Tapi kalau udah pedofil, itu udah penyakit, Bang. Jadi kalau homo itu sama pedofil yang bisa disembuhin yang mana? Ya homo, kemungkinan. Kita homo ya. Pedofil nggak bisa. Oh iya? Itu setahu saya setelah terakhir saya sekolah. Malah ngeri ya. Ya, makanya dibikinlah sistem nasional. Kenapa? Karena ditahu itu tidak bisa diobati, tidak bisa tobat. Dia bisa saja saya hari ini pengen tobat, tapi saat melihat anak kecil, aduh ya Allah, wah ini kok menggiurkan, ini cantik. Begitu pemikiran. Sama kayak kita laki-laki normal lihat cewek cantik, walaupun sudah married lihat cewek cantik tetap aja mata kayak gini. Itu pedofil kayak gitu. Oh ngerti gue, jadi gini ya. Itu normalnya dia, itu normalnya dia. Paham. Gue agak ngilu ya. Berarti kan justru lebih bahaya ya. Udah nggak bisa diobatin dan targetnya nggak bisa melawan. Baru sama bilang gitu, Bang. Itulah yang bikin mereka bahaya. Aduh ya Allah. Laki-laki mau perkosa perempuan dewasa, mungkin perempuan itu masih bisa melawan, masih bisa berontak, masih bisa mencakar. Anak kecil bisa apa, Bang? Itulah makanya dibilang pedofil itu sangat berbahaya karena korbannya tidak bisa melawan. Bahkan cenderung diam. Jadi stres, jadi depres, bahkan bisa menjadi pedofil berikutnya. Aduh. Nah, itulah yang mengerikan. Alhamdulillah proses ini kasus ini cepat ditanggapin dan semoga bisa kelar. Amin. Ini berarti harus bareng-bareng ya antara dari mulai eksekutif sama legislatif harus kawin gitu. Maksudnya mungkin juga para partai-partai juga harus bisa memilih ketua umum yang tepat gitu. Kok Anda ketawa sih? Nyenggolnya ke situ kok bisa lagi ngomong pedofil habis ngomong ketua umum. Ya kan, host di sini kan mantan penyiar radio. Jadi kan bridging-bridgingnya kan begitu. Pintar, bukan bridging, giring. Lah ya bener dong, maksudnya kan lu mau sebut ormas, mau sebut, kita ngomong yang punya kekuatan di sebuah negara ya. Ya kan ada legislatif, ada eksekutif, yudikatif, apapun itulah, kepolisian, TNI, apalagi coba, menteri, ya kan, ketua RT, apalagi yang belum disebutin, partai politik. Jadi kalau ketua umumnya kayak bihun kena air, lemes gitu misalnya. Kan awalnya kan bihun, Anda jangan ketawa dong, ini serius gue. Kan gue gak nyebutin partai yang mana, tapi maksud gue kalau karena ketua umumnya ketuaan atau kemudaan. Wah, bridging. Anda kalau kalah jangan begitu dong. Anda sakit hati banget sih kayaknya. Anda kalau kalah kayak sakit hati banget sih. Enggak lah, Bang. Kita tetap berkontribusi. Ya walaupun kita kalah, partai kan untungnya partai menyukai kegiatan kita. Mendukung kegiatan kita. Oh iya. Mendukung kegiatan dikasih kita. Apa? Komisaris? Itu mah bukan partai, itu pemerintah. Ya kan kita nggak tahu deal-dealannya. Enggak. Sama atas. Ya kan kamu kalah ya. Enggak lah, enggak kayak gitu. Deal apa dealan kamu kalah. Kalau kamu kalah gitu. Gimana sih? Masa kamu kalah ya? Enggak lah. Intinya gini, Bang. Saya sama partai kebetulan Pak, saya di PSI kan. Kebetulan saya itu
deal-dealan sama sebelum ketua umum ini, dealan dari awal waktu saya masuk partai. Waktu itu mau nyalek ya, butuh perahu ya. Intinya saya waktu itu meminta, izinkanlah saya berekspresi seperti ini, seadanya. Dan untungnya sampai sekarang, walaupun sudah ganti ketua umum, waktu itu kan ketua umumnya Mas Giring ya, sekarang Mas Kaisang, ganti ketua umum, sekarang lanjut beliau, akan nanti ganti banyak pengurus di pusat, di daerah. Di daerah itu mendukung saya untuk membawa kegiatan ini ke daerah-daerah. Makanya kalau tadi saya bilang saya ke Kota Tasikmalaya, karena teman-teman di sana, Bang Ron, kami udah siap, tim ini udah siap, kami siap melakukan kegiatan aktivis di dunia pendidikan. Saya ke sana, ajari mereka caranya, mereka cara kunjungan ke sekolah, bawa datanya bagaimana, cari korbannya bagaimana, baik itu korban penyelewengan dana, korban pelecehan, ada korban pelecehan, berani maju. Jadi kebanyakan mereka ini juga korban-korban itu bingung dulunya mau kemana, mau mengadu. Dulu mau kemana? Mau ke polisi, katanya ya polisi nggak anggap serius, bahkan kayak lagu minta duit ya kan. Emang polisi bukan salah presisi nggak akan bisa disolve. Gini Bang, persepsi masyarakat saat itu dan saat ini ya kan. Kan nggak semua polisi begitu. Saya ngomong dari persepsi masyarakat ya kan. Sekarang ada wadahnya nih. Teman-teman PSI di daerah ya kan. Jadi alhamdulillah ya kegiatan kita didukung oleh partai. Dan ya misi saya ini membawa kegiatan ini ke skala nasional. Minimum korban-korban ini ada wadahnya untuk mengadu. Nanti kita mau dibawa kemana nih? Aduan ini mau dibawa kemana? Nah itulah serta teman-teman di lapangan. Saya harap mereka konsisten ya, mau mewakili. Kayaknya kode-kode aduan masyarakat, kode-kode ini mau dibawa kemana? Kayaknya 2029 Anda mah. Lah kan lu pasti ke sana lo, gue tahu lah. Kalau bahasa politiknya kayak gitu Bang. Ya kan aduannya mesti mengisi. Tapi ntar ada yang ngomong lagi loh. Kalau bahasa sama aja bubarkan DPR. Ayo. Gini Bang, bahasa politiknya gitu. Kalau dulu saya caleg itu, saya nyalek itu kan ada yang bilang tuh, saya bilang aja namanya Arya Sinulinga tuh. Tahu kan Arya Sinulinga, staf khususnya sohibnya Erick Thohir lah kan, di BUMN kan. Bro Ron berisik karena mau nyalek doang. Tidak punya modal. Lu gak usah takut, itu bukan hoax. Emang dia tulis gitu, gue masih simpan tuh screenshotnya dia tuh. Ya kan, ibaratnya gue dinyinyirin lah kan. Pencalekan udah kelar dari awal 2024, gue sampai sekarang masih berisik kok. Karena disitulah waktu saya nyalek itu Bang, saya dibuat sadar oleh salah satu warga. Waktu saya datang nih, biasa kalau mau nyalek kan keliling nih, warga-warga ya kan, datang. Baru mau duduk Bang, warga ini bilang, Bang, nanti kalau sudah jadi, udah mulai gemetar suaranya, kalau sudah jadi jangan lupakan kami ya. Ya Allah. Gua trauma di situ. Kok trauma? Traumanya kenapa? Oh, jadi gini dulu Kak. Gini kali ya persepsinya masyarakat. Orang datang hanya untuk dapat suara aja. Oh, begitu udah jadi dilupain. Jadi giliran minta suara ngemis-ngemis. Gue ingat komentarnya si Arya Sinulinga. Terus datang warga kayak gitu. Di situlah saya memutuskan, gue kayak gini terus deh. Gue akan gini terus deh. Ya udah, makanya gue sampai sekarang masih bisa berisik. Ya karena gue konsisten gitu loh. Bukan datang hanya untuk cari suara. Jadi kalau abang bilang 2029 nanti, ya mungkin saja arahnya ke situ. Tapi saat ini, ya gue lagi suka begini. Gue lagi suka bantu orang, menerima aduan, bisa menjadi tempat curhat. Dan alhamdulillah, saya punya modal kecil kemarin, walaupun sekarang modalnya udah habis. Karena lebih banyak kasus gratisan daripada kasus bayaran ya kan? Ya kan. Tapi nanti saya tahu lah berkah bisa datang dari mana aja. Kita sekarang lagi menanganin puluhan kasus Bang. Enggak, kayaknya 120 kasus nih Bang. Kayaknya kita satu-satunya firma hukum yang menangani 120 kasus nih di Indonesia nih. Tapi gratisan semua? Enggak lah, mayoritas gratisan. Tapi kasusnya berjalan. Kita terima surat kuasa keluar yang ada nilai komersialnya, dan nilai komersial ada juga. Ya, tapi kan baru berjalan kan. Kita punya kantor baru 4 bulan. Tapi ya itu, kita senang membantu orang, dan saya pribadi senang membantu orang. Dan dengan begini juga kan usaha kami jalan. Ibaratnya kan kita nggak perlu marketing lagi. Ya ini kan jadi bahan marketing, membantu orang jadi bahan marketing. Usaha yang mana nih, yang law firm-nya atau? Yang law firm-nya.
atau toko helm terbesar di dunia? Wah, kalau itu mah udah jalan Wih, terus. sombong Itu mah udah ya. jalan terus. Udah autopilot lah ya. Udah autopilot lah. Itu dipegang sama istri. Iya, intinya gini Bang. Ya, jadi itu karena komentarnya kemarin waktu saya nyalek, terus ada warga bilang jangan lupakan kami ya. Saya jadi membuat tertanam di otak saya ya. Memang negara ini banyak masalah dan perlu orang-orang seperti saya dan teman-teman tim yang mendukung yang turun ke bawah. Kami turun Bang panas-panasan gitu. Ya, gue tau lah sepak terjang lu karena memang lu banyak menyelamatkan dana-dana mungkin dari pemerintah sampai 9,3 miliar ya tuh. Bus. Tuh, kan? Januari sampai Juli aja 6. Tuh, yang PIP ya. Dana PIP. Jadi tim kami itu kan ini kok jadi promosi tim ya. Lu yang apa-apa. Ya kan lu tinggal kasih gua komisi kan simpel. Aja. Ada berapa orang nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 yang aktif di lapangan, ada 2 bayangan. Apa nih maksudnya nih? Kenapa sih selalu teman-teman gua tuh ya kita juga punya pengacara lah ya, tapi teman-teman gua tuh kalau di law firm tuh pasti ada bayangannya buat ngintai kan pasti kan. Tapi bayangan ini bukan di biar nggak dicuri sama kompetitor kan. Tapi ini Bang, bayangan ini bukan di law firm saya, tapi di tim Broron ya. Jadi law firm saya kan ada pengacara. Kalau ini bukan pengacara, ini tim. Ini beda lagi. Ini aktivis nih Bang. Sebentar. Ini aktivis. Coba munculin deh posternya ya. Posternya mana? Banget loh. Ini posternya nih. Apa nih? Salaman dulu. Yang mana nih? Gila, gue apresiasi loh. Apa nih? Ini tim. Ini berarti anak buah. Ini tim aktivis. Anak buah. Bukan anak buah. Yaudah, tim lah, tim. Relawan. Salaman lagi. Kalau tim pengacara Sebentar. itu bayaran semua. Iya. Gila ya. Izin. Mas Ibas mau jadi relawannya Broron loh. Yang tengah. Emang tengah. Mirip Mas Ibas ya. Mas Mirip Ibas. Saya selalu Mas. Dia bener ya Tommy. Saya pikir tadi itu pangling loh. Mirip ya. Saya pikir jadi Mas yang Ibas. dua bayangan ini ya mereka ya penegak hukum lah, pihak yang senang melihat yang bergabung ya. Gue di belakang layar aja lah ya kan. Ini kita menyelamatkan dana PIP yang kembali yang tadinya digelapkan kepala sekolah kembali. Lu bayangin Bang, kita kunjungin 48 sekolah. Berarti kan kemungkinan besar dana ini kan tersimpan di 48 kepala sekolah kan? Baru 48 loh. 48 loh. Iya. Kita tim kecil Bang, hanya 11 orang. Wah, dahsyat. Hanya 6 bulan, 7 bulan segini. Ini 9,3 miliar turun ke 8.000 siswa. Oh, kembali rata lagi balik gitu ya. Nah, Lah itu yang ganti siapa? Kepala sekolahnya? kepala sekolahnya balikin. Kalau mau bilang ini mau pemilu terserah ada ya ribuan suara. Tapi kan dari sini kan kita menunjukkan Bang, kita ini bisa. Kita itu aktivis LSM Ormas, lu bisa sebenarnya kayak gini. Kenapa? Karena penyelewengan dana PIP di dunia pendidikan itu tuh besar sekali. Anggaran PIP Bang setahun itu 13, sekian triliun. Wow. Jadi kalau 10% aja diselewengkan, itu berapa triliun? 1 triliun lebih kan? Ya mungkin anggota DPR komisi berapa pendidikan? 10. Komisi 10 mungkin udah ada yang ngelakuin kali. Kerja mereka-mereka, cuma nggak dipublish aja. Ya kan? Kalau dipublish, kita tahu kayak Kang Denny Cagur misalnya. Kemarin kan ada laporan. Kok Anda ketawa sih? Nyenggol dari Cagur. Gua nggak nyenggol. Maksudnya justru bagus. Gue support sama Kang Denny. Kenapa? Karena kalau beliau tidak mempublish, ini anggota dewan semuanya lah ya, kan? Anggota dewan tuh ngasih informasi, jadi kita tahu bahwa kita nggak seuzon nih gitu. Ini bridging, tapi oke, gue ikutin nih. Bener, loh salah mulu, Kang Denny temen gue, bener lah. Jadi gini Bang, saya tidak menuduh anggota DPR, yeah. Tapi yang sering terjadi di lapangan, laporan lapangan. Jadi semua teman-teman DPR Komisi 10 mohon dengar ya, laporan di lapangan dari baik orang tua, kepala sekolah, bendahara atau wakil kepala sekolah adalah mereka sering didatangin oleh tim relawan anggota DPR yang melakukan pengusulan untuk mendapatkan PIP. Oke. Mereka datang ke sekolah untuk mendapatkan komisi fee antara 50.000 per anak sampai 250.000 setengahnya. Itu sering terjadi. Itu pungli. Bukan pungli, ya bisa dibilang pungli, bisa dibilang juga penggelapan, pemotongan. Nah, saya pribadi menganggap ini terlalu receh kalau anggota DPR yang melakukan ini langsung. Oke. Tapi kalau relawan di lapangan main dua kaki, kemungkinan besar terjadi. Relawan ya. Makanya saya tetap pesan kepada teman-teman DPR, dirawatlah relawannya supaya nggak nakal. Gimana cara rawatnya kalau boleh tahu? Ya pokoknya rawat lah, ya kan. Makanya saya sering bilang sama teman-teman di sini, guys,
kita melakukan ini membantu orang jangan pernah main dua kaki. Paham gak nih maksudnya dua kaki? Pagi ini kita datangin, bikin takut nih. Ya kan, kita datangin rame-rame nih. Jangan lu balik besok pagi sendirian lu, bang mau Pak Kepala Sekolah mau nggak ini diademin, mau nggak ini ditekan, yuk gini. Karena itu terjadi bang, ada yang mencoba menjual nama kita. Setelah kita kunjungin hari ini, besoknya dia datangin sama wartawan bodrek. So, itu Bro Ron bisa tuh negosiasi kita ademin. Udah pernah. Untung korbannya yang baru sekali doang. 10 juta keluar kepala sekolahnya. Nah, tetapi kan dari situ tanda. Kenapa kepala sekolahnya mau keluarin 10 juta untuk redam ini? Karena memang terjadi. Dia main juga. Karena memang ada permainan di situ setelah kita kunjungin. Paham nah, gue. Bang, kita kunjungin 48 sekolah nih ya. Lihat sini ya. Ini 100% semuanya penyelewengan loh. Oke. Kita tidak pernah turun ke sekolah random. Kita turun karena ada laporan. Sama lah kayak tadi kita perwakilan pelecehan kan. Kita kawal laporan ke Polres. Ya karena ada korbannya. Korbannya ada ikut sama kita temanin ke Polres. Korban dana PIP melapor ke kita, bawa bukti-buktinya, kita kawal ke sekolah. Jadi kita nggak pernah datang ke sekolah sendirian. Selalu ada saksi. Makanya kamera selalu on. Jadi kalau dibilang ini hanya untuk kebutuhan konten, ada benarnya juga. Tetapi nomor satu adalah menjaga nama baik kita, keterbukaan, dan kita menunjukkan bahwa kita tidak bisa disuap, tidak bisa dibeli. Kenapa? Karena udah pasti naik. Soalnya waktu itu setiap Anda ke sekolah-sekolah kan reaktif tuh guru-gurunya. Cara Anda selalu kayak begini nih. Iya. Ada izinnya nggak? Ada ininya nggak? Gitu kan? Kita ngapain izin ke maling? Wah. Ya kan belum tahu dia maling apa enggak. Kan saya dapat nggak ngikut nih. Ada datanya ya. Saya tidak pernah datang tangan kosong. Nah. Ya kemarin lu ngomong juga di podcast gue. Bawa data sama korban, bawa datanya. Jadi kalau mereka bilang lu seharusnya gitu baik-baik. Jadi kan yang diserang kan caranya. Kan yang selalu diserang kan caranya Bro Ron nih. Untuk konten. Ngomongnya kurang sopan. Lebih etis lo kepada guru. Ada nggak yang menyangkal saya punya kegiatan? Ada nggak yang berani nyangkal? Wah itu nggak benar, di sana ada penyelewengan. Kagak pernah ada. Yang diserang selalu personalnya dengan caranya. Which is okay lah, udah biasa. Udah kebal gue gituin. Kadang juga memang waktu yang gue liat postingan lo yang di pagar kampus ya, yang justru omongan-omongan kasar justru datang dari mahasiswanya kan. yang membela ya. Iya kayak gitu-gitu kan justru malah jadi jangan liatin bahwa yang datang mau nyidik apa segala macam itu adalah selalu kesana tuh kamu tidak tahu aturan ini sekolah kami gitu kan. Dan itu kampus udah mulai nyicil tuh diam-diam tuh. Yang kampus itu ya? Udah mulai nyicil diam-diam tuh. Udah mulai nyicil yang El Nida tuh. Udah mulai nyicil diam-diam. Tidak mau secara terbuka. Kalau sekolah lain, sekolah negeri kebanyakan terbuka nih. Terbuka supaya mereka berharap saya kontenin juga untuk menunjukkan bahwa sudah dikembalikan karena takut dipenjarain. Oke. Karena kita punya firma hukum, Bang. Saya tinggal instruksi ke Tiara, yang sana nggak kooperatif, yaudah tulis bikin aduan masyarakat kejaksaan. Kelar lu. Berarti gini Bang, ini gue agak keluar topik. Gue kalau bikin aduan masyarakat udah bukan aduan seperti surat kaleng lagi, lengkap dengan bukti-bukti kita mah. Ini gue angle yang sebelahnya ya. Berarti godaan lu tuh tinggi juga ya. Sangat tinggi Bang. Law firm kayak udahlah bro, sudahlah nih 2 miliar. Saya punya relawan, salah satunya cewek itu udah ditawarin 100 juta. 5 kepala sekolah mau patungan, masing-masing kasih 20. Sekolah mana? Ada di Kecamatan Tenjo. Setelah nggak mampan 100 juta diancam mau disantet katanya. Gue mau disantet. Lu bayangin Bang, jadi ada koordinatornya nih, koordinator relawan dewan. Ya. Aduh, jangan coba datangin nih. Oke. Datangin. Ini ada nih 5 sekolah nih, kepala sekolah siap patung-patungan. Kita mau kasih 100 juta ke Mbak. Tolong dong, bilangin Bro Ron, tolong dong. Bang, gue bisa kaya kalau mau kayak gini, Bang. Aduh, gue jadi kasih ide nih ke wartawan bodrek nih. Aduh. Wartawan bodrek, buat oknum-oknum ya. Tapi gini, nggak apa-apa. Walaupun candaan ya, walaupun itu terjadi diperas nih kepala sekolah, dia tidak akan bisa menghilangkan track recordnya dia.
Kenapa? Karena PIP itu bisa dicek online. Nah, ini bagusnya ada edukasinya. Tidak Biar bisa kalau dibantah. Si kepala sekolah main, dia ketahuan bahwa ternyata dia ada track recordnya. Betul, kelihatan. ada track recordnya karena lu menjabat di masanya pencarian itu. Oh, jadi kalau lu mau diperas sama wartawan bodrek, lu makin rugi. Kenapa? Karena suatu hari kalau tim gua makin besar, kemungkinan akan ke sekolah lu. Jadi daripada lu rugi diperas sama wartawan bodrek, ya mending lu sabar-sabar aja tunggu sampai gua datang, atau lu mengaku duluan, lu beresin sebelum gua datang. Gitu. Sorry, ini bukan sombong ya, tapi hanya emang agak sengat tadi gaya saya itu. Tapi ya itu Bang, kan saya bilang di awal tadi kan, kegiatan kita kan didukung partai. Kemungkinan ini akan menjadi gerakan besar nih senasional nih. Kalau semua DPD, DPC itu melakukan kegiatannya tim Loron. Bentar, gue jadi penasaran Bang. Iya. Tadi lu bilang ada koordinator anggota dewan. Tadi lu bilang klaimnya di lapangan. Iya. Relawannya Iya, dewan. relawannya. Ya. Ada koordinator relawannya anggota dewan. Ya. Tadi kan lu bilang begitu kan? Klaimnya Iya. Bukan saya ngomong, tapi kan tadi saya bilang betul. Ya. Klaimnya di lapangan. Iya. Ya. Anggota dewannya berarti ngurusin di pendidikan. Jadi gini Bang. Gimana sih? Jadi anggota dewan itu Komisi 10 bisa melakukan namanya ajuan aspirasi, pengajuan aspirasi. Jadi untuk mendapatkan beasiswa PIP ini ada jalur normal. Jalur normal itu anak-anak yang terdaftar mendapatkan kartu Indonesia Pintar, atau karena orang tuanya dapat bansos. Jadi kalau orang tua dapat bansos, kan terdaftar kan nomor kartu keluarganya. Jadi kalau anaknya nanti suatu hari sekolah, dia otomatis akan dapat tuh bantuan tuh. Tetapi banyak juga orang yang tidak terdata. Yang tidak terdata inilah yang didaftarin manual oleh relawan-relawannya Dewan Komisi 10. Nah ini makanya gue lagi mau cari tahu nih, ada oknum apa biar pendidikan kita nih PIP aja itu tadi, semua Bang. beres deh gitu loh. Relawan inilah yang mendata. Jadi kan caleg, waktu dia nyalek nih, anggota dewan ini ya, atau dia sudah menjadi dewan, dia kan pasti punya relawan di kampung-kampung atau di DPC lah ya, kecamatan lah kan. Ayo kita daftarin tuh, dia ibaratnya untuk maintain suara. It's normal, it's okay, which is okay, maintain suara kan. Kita daftarin anaknya, coba cari yang berhak mendapatkan. Jadi daftarin secara manual nih. Relawan yang turun, bukan anggota dewan yang turun. Which is wajar lah. Masa dewannya turun ke desa-desa nanya, mana yang butuh beasiswa ya kan? Jadi ada relawannya. Relawannya ini ajuin ke dewan ajuin ke Kemendikbud, masuk ke sistem. Nah, jadi dapat bantuan PIP lewat jalur dewan, dana aspirasi, lewat jalur aspirasi namanya. Tapi ini bukan uang dari dewan, Bang. Dia hanya membantu mendaftarin. Jadi ini persepsi masyarakat masih salah nih, dibilang itu dana dari dewan. Bukan. Dananya tetap dari Kemendikbud, hanya jalur pendaftarannya lewat dewan. Bukan lewat Kemensos, bukan lewat dinas. Tapi yang sudah di-approve dananya APBN tersebut adalah APBN tersebut lewat jatahnya dewan. ya. Ingat ya, dana PIP tidak pernah 100% cair loh. Karena banyak yang belum terdaftar. Dan itu dana PIP dan dana BOS satu-satunya anggaran yang kalau tidak digunakan sepenuhnya, terus tahun depan tidak akan berkurang. Walaupun dikembalikan negara, tahun depan nggak akan. Biasanya kan kalau nggak dipakai sepenuhnya anggaran belanja kan tahun depannya kan berkurang nih. Iya. Ini enggak, tetap antara sama atau naik. Kenapa? Karena itu kan untuk rakyat langsung. Bantuan rakyat kan. Nah, tim-tim di lapangan ini konon ceritanya, ini pengakuan dari orang tua, kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan bendahara ya. Setelah pencairan dana jalur aspirasi, pencairan mereka datang ke sekolah nih. Minta komisi. Pemotongan antara 50.000 bisa sampai 250.000 untuk anak SMA nih. Loh kalau kali 1.000 siswa, cuan gede. Makanya saya bilang tadi, anggota dewan tolonglah rawat relawannya supaya mereka tidak mengambil dari orang miskin. Kan tujuan PIP itu untuk orang miskin, bro. Masa mengambil dari orang miskin? Kasihan gitu loh. Kasihan ya. Oke, 48 sekolah tadi. Itu daerah mana yang paling gemuk tuh untuk paling gemuk Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Berarti kalau gue soroti mengenai koordinator relawan dari anggota dewan, berarti ada oknum. Ada oknum. Dari binaannya
Dapil Kabupaten Bogor. Yes, bisa dibilang gitu. Ngeri, Bisa bos. dibilang gitu. Anda berani sekali berarti ya. Berarti ada oknum Dapil Bogor ya. Kan saya bilang gini, kan ini kan tumbuhan saya di lapangan, pengakuan di lapangan, dan itu kalau mau tanya kepala sekolah dimanapun, pernah nggak datang relawannya anggota dewan? Mereka akan bilang iya, Bogor pertama, yang kedua. Pokoknya kita itu kegiatan kita tuh sudah mencapai Kerawang, Tangerang Raya. Kita banyak juga kita datangin. Tangerang Raya ada beberapa sekolah PGRI itu mengenai penggelapan dana PIP. Tapi kebanyakan memang di Kabupaten Bogor. Di luar Pulau Jawa? Luar Pulau Jawa sempat kemarin kita ramekan di Lampung. Di mana? Di Lampung. Sampai ada relawan kita di Lampung, tapi beliau berhenti karena fokus kuliah, jadi nggak ada waktu katanya. Tapi sempat 2 bulan waktu itu rame di Lampung tuh. Oh, di Lampung ya? Di Lampung berarti juga rame tuh. Dapil Lampung anggota DPR. Anggota DPR ada. Untuk Komisi 10. Komisi 10. Karena kan pendidikan. Tapi kayak gini Bang, asumsi saya ini bisa kejadian se-Indonesia. Relawan-relawan seperti ini. Tapi ada yang jujur nggak? Nah ini menarik nih gue. Tadi kan sisi kebohongannya. Maksudnya kayak 48. Iya. Misalnya lu bukan samperin ya. Samperin kan lu pasti berdasarkan data ya Bang ya. Iya. Tapi maksudnya kayak ini bersih. Ini gue pengen apresiasi sih sebenarnya sih. Gak ada yang bersih, nggak mungkin lah. Gak ada. Masa sekorup itu Indonesia kita tercinta. Gak ada Bang. Contoh lu nih. baru 48 Bang. Saya kasih contoh nih yang benar-benar mengaku bersih. Iya. Di sini nggak ada kejadian apa-apa. Ditunjukin bukti-buktinya. Memang ada pencairan kan. Itu sekolah yang ibu gurunya bilang apa? Waktu saya mau ketemu kepala sekolahnya, dia coba-coba bela tuh kan. Oh ya. Bela nggak sopan ya bapak. Ya, bapak kan konten kreator ya, atau gimana? Gue nonton tuh. Oke, lu bersih ya. Oke, gue bikin pengumuman. Ya kan? Dia tunjukin ini kita ada kok pencairan, ditunjukin buktinya foto-fotonya, ya kan? Buktinya foto-fotonya. Ternyata di sekolah itu apa? Ada sekitar 40% digelapkan. Jadi yang ditunjukkan itu ya memang yang cair, tapi nggak semua cair. Tapi ketawanya setelah beberapa bulan. Jadi awal-awalnya oke, gue kira ini bersih, ini benaran karena ditunjukin bukti-buktinya kan. Gue cek di kementerian, itu sebenarnya berapa orang tuh mendapat PIP di sekolah itu. Ya ditunjukkan hanya sekian puluh, ternyata yang dapat PIP lebih dari 100. Aduh. Wah, gue gas. Gila. Gitu loh. Indonesia jadi, butuh broron memang. Ya tapi serius ya. Iya. Jadi belum pernah ada sekolah yang kita datangin benar-benar murni bersih 100% nggak ada. Ada satu nih hampir bersih nih di Jakarta nih. Kepala sekolahnya enggak, iya Pak. Waktu itu kita udah mau cairin, tapi ternyata ada sekitar 15 anak yang waktu itu di masa Covid nggak datang, 2 minggu nggak datang pencairan, sampai kita sendiri lupa. Ternyata dananya udah dititip ke satpam yang gelapkan. Aduh. Nah ini maksud gue Bang, ya. Belum tentu dari oknum-oknum koordinator relawan binaannya anggota dewan. Siapa tahu memang orang sekolahnya itu sendiri. No, memang kebanyakan sekolah bro. Sekolah kan? Memang sekolah. Iya. Nah yang oknum anggota dewan itu yang nakal itu adalah untuk mengambil yang dari dana aspirasi tadi. Jadi kan ada yang jalur reguler, jalur aspirasi. Tapi harus dijagain. Jadi pemainnya banyak bro. Tetapi ini semua bisa dikontrol oleh kepala sekolah. Kalau dia tidak kompromi nih, tidak kompromi, ya kan, dia gak usah kasih komisi. Ngapain dia kasih komisi? Tapi kan diancam-ancam sama relawan anggota dewan nih. Kalau tidak dikasih tahun depan gak didaftarin. Itu salahnya dia. Dia kepala sekolah, kalau dia baca aturannya, peraturan teknisnya mengenai PIP, dia gak perlu takut ancaman kayak gitu. Lu gak mau daftarin, ya gue yang daftarin kepala sekolah. Kepala sekolah bisa daftarin anak Pak. Aduh. Jadi kalau sudah pernah terdaftar tahun ini nih, tahun lalu nih, oleh relawan anggota dewan, ya tahun depan ya kepala sekolahnya yang daftarin, kan sudah tahu siapa yang membutuhkan. Sistem berarti. Ya. Terus ngapain lu takut diancam kayak gitu, anaknya nggak akan dapat tahun depan? Lu aja yang daftarin, kepala sekolahnya daftarin. Tapi banyak kepala sekolah Bang, hampir semua yang kami datangin pas saya konfrontasi, karena kan penyelewengan kan, Bapak baca nggak sih itu peraturan dana PIP? 100% belum pernah ada yang baca itu peraturan dana juknisnya, petunjuk teknis program Indonesia Pintar. Apa yang boleh, apa yang tidak. Kalau saya baca Bang, makanya saya datang ke sekolah itu selalu pede karena saya paham, saya baca aturannya, saya baca. Jadi pendidik kita, pengurus sekolah kita butuh banyak training ulang lah, ya kan, dengan permasalahan sekolah mengenai penyelewengan dana BOS, mengenai problema apa tadi?
pelecehan-pelecehan, ya kan, yang pelecehannya dianggap aib untuk sekolah, aib untuk keluarga, itu bukan aib, kasihan anaknya guys. Tuh nggak usah pikir-pikirkan aib, nggak usah pikirkan aib nama baik sekolah atau kasihan anaknya seumur hidup. Anak seumur hidup trauma, lu mikirin aibnya sekolah, itu pemikiran kayak gitu loh. Ya kan, jadi sangat disayangkan pendidik kok kayak begitu. Nggak bisa mengetahui apa yang harus diprioritaskan mengenai penyelewengan dana, mengenai pelecehan. Masa nggak tahu mana yang lebih penting? Masa nggak paham? Masa mesti diajarin saya? Jadi Indonesia Emas ini, aduh, saya ragu bang, saya. Kan lagi diberantas sama Pak Prabowo. Abang karena belum lihat aja di bawah. Pak Prabowo belum tahu aja apa yang terjadi di bawah. Justru Pak Menteri kagak tahu apa yang terjadi di bawah. Justru di sini teman-teman, angle-nya ini. Ya, gua rasa juga Bro Ron juga pasti sepakat lah. Bukan maksudnya nyela pemerintahan atau mungkin di kementerian-kementerian terkait ya. Justru karena membantu beliau-beliau ini di bawahnya nih belangsaknya luar biasa nih. Kita nggak perlu. Jadi gini, makanya saya nggak pernah salahin pemerintah masalah ini. Iya. Kenapa? Karena mereka belum tentu tahu. Iya. Tetapi kan kebanyakan yang saya bongkar ini kan logis gitu loh. Tidak perlu sampai ke level kepala daerah, menteri atau presiden untuk mengetahui bahwa menyelewengkan dana PB itu salah. Level office boy itu paham. Mencuri uang orang miskin itu salah. Terus apa namanya? Anak diperkosa atau dilecehkan itu salah. Itu kan nggak perlu diketahui kepala daerah, menteri atau presiden. OB kan pasti punya itu anak. Salah. Terus kenapa mau diredam? Kebanyakan kepala sekolah itu maunya redam. Takut merusak nama baik sekolah. Nama baik sekolah apa? Kasihan anaknya gitu loh. Masa lebih kasihan nama baik sekolah daripada anak? Kasihan anaknya. Seumur hidup nama sekolah bisa diperbaiki dengan tindakan kita atas permasalahan yang ada. Tetapi kalau anak ini udah rusak, gimana lu mau perbaikin? Kalau dia nanti menjadi predator pas dewasa gara-gara trauma di otaknya, itu nggak bisa diperbaikin. Tapi nama sekolah bisa diperbaikin. Kalau memang rusak. Ya pemikiran-pemikiran seperti gitulah yang sangat disayangkan ada di yang perlu dirubah lah di pendidikan kita. Bro Ron. Yes. Di ujung obrolan gue pengen coba tutup dengan berarti yang harus dibenahin nih, kesimpulan nih. Nih gue suka emang kalau undang dia nih. Karakter. Iya. Kalau mau detail sebentar sebelum gue kasih tahu atau ngasih pertanyaan dan sesuai dengan namanya kasih solusi, pokoknya duduk sini harus kasih solusi. Setelah udah meluap-luap terus pasti kan ada yang nanya kan, ada yang komen kan, terus solusinya apa nih gitu kan. Tapi gue mau bantu lu atau kawan-kawan ini misalnya pengen coba mencari keadilan gitu kan, memberantas kemiskinan, keluar dari kemiskinan dan seterusnya, mungkin bisa langsung cek ke Bro Ron dan juga di sosial medianya Sahabat Lovem. Ya, Sahabat Lovem. Dan lain sebagainya. Ya, gue mau bikin dia pusing karena 120 kasus kan belum tertangani. Begitu gue sedang tertangani. Begitu gue manggil mereka untuk ramaikan dan gue bantu lo. Kasihan admin gue yang jawab semua pertanyaan masuk. Silakan pokoknya ya. Tapi tolonglah, maksudnya ya gue nggak maksud untuk mewakili dia, tapi jangan gratis-gratis mulu lah, kan dia juga butuh makan kan. Ya lumayan ada beberapa kasus besar ya. Kalau cair alhamdulillah. Nah, oke, kita tutup dengan begini ya. Solusinya yang bisa lo kasih nih bang ke mereka ini sebenarnya kan permasalahannya kan berarti gue nggak tahu, gue random aja pertanyaannya ya. Hukuman berat buat para kepala sekolah. Diperketatnya undang-undangnya atau segala macamnya. Atau kepala sekolah itu bawaan dari presiden terkait, seperti kayak Dirut dan juga komisaris BUMN, jabatan politis. Sebentar. Belum tentu jabatan giveaway itu negatif. Bisa jadi giveaway itu karena dia udah tahu karakternya, nih orang bagus kinerjanya. Sebentar dulu, saya tahu maksud Anda. Oke. Ya gue keluarin semuanya dulu dong. Gue juga belum tentu setuju juga sama yang kedua misalnya. Namanya juga gue ngelempar pertanyaan, ya kan? Atau hukuman berat buat anggota DPR. Ya, dan turunannya itu udah pasti. Atau lagi-lagi tidak ada lagi anggota DPR tapi dipilihnya dari pemerintah. Sebentar dulu dong, kan gue pengen objektif aja biar orang-orang tuh pegangan-pegangannya tahu. Kayak misalnya contoh, ya kan, mungkin orang-orang tertentu tahu sepak terjangnya Samara DKI, makanya pantas untuk megang PSSI. Kan kayak gitu kan.
Anda kenapa sih? Bridging. Solusinya apa ya? Ya, coba. Kepala sekolahnya siapa tahu kalau dikasih jabatan politis. Ayo. Jadi gini bang. Kader partai, kamu jadi kepala sekolah di sekolah ini. Yang abang sebutkan tadi satu persatu. Gak ada solusinya. Kalau mau solusinya lewat itu harus semua secara bersamaan. Kalau bisa negara ini perlu dikudeta dulu ini. Mulai dari Gak nol. boleh lo kudeta negara. Nggak boleh ya? Enak aja, nggak Oke, boleh lah. nggak boleh ya? Nggak boleh lah. Kalau begitu bang, kita perlu semua keinginan dari presiden kita. Oke. Ingat nggak dulu Pak Jokowi bilang revolusi mental? Ya. Itu kayaknya benar-benar perlu dilakukan, diterapin sekarang. Oke. Tapi benar-benar dilakukan. Kalau presidennya mau nih, tugaskan seseorang atau segrup pergi belajar ke Jepang 6 bulan, pelajari dunia pendidikannya, bawa ke Indonesia. Why Jepang? Karena yang mereka utamakan adalah karakter. Ini baru solusi nih, top nih. Dan ini menjadi proyek jangka panjang. Bang, saya sangat senang di sekolah anak saya sekarang, swasta. Saya nggak usah bilang mana ya. Ya kan anak saya untuk keamanan. Mereka utamakan dari awal adalah karakter. Bahkan yang dibilang yang penting anak ini lulus sekolah. Jangan terlalu dipaksa. Akhirnya semua itu sekolah itu anaknya pinter-pinter. Target nilai nggak ada? Ada dong. Target nilai ada. Tapi tidak dipaksa sedemikian rupa sampai bikin anak itu stres. Oke. Kenapa ya mereka utamakan karakter? Wih, karakter anak saya mantep bang. Itu bukan karena, dan itu bukan hanya anak saya. Seperti teman-teman mereka kalau belajar ke rumah, semua anak-anak itu diutamakan karakter. Lu bayangin bang, kadang-kadang saya keselip nih ngomong nih, asuhan kampret tuh, anak amang kok ngomongnya kayak gitu, jahat. Mulut saya disentil. Saya sentil. Konsisten sampai sekarang dari SD sampai SMP. Bayangin anak SD bang, umur berapa? Dia anak SD, sentil-sentil mulut bapaknya karena bilang ngomongin kau kasar. Nggak boleh ngomong gitu amang. Saya pernah teriakin orang lagi nyetir, teriakin nggak boleh begitu. Kita harus baik-baik sama orang. Wih, kebentuk ya? Saya nggak ada ngajarin kayak gitu. Iyalah bapak. Nggak ada bang. Saya punya uang saya taruh di meja, gak pernah hilang. Pernah saya lupa uang semeja 1 minggu gak pernah hilang. Padahal uang jajan, tambahin dong, di top up dong, kita punya kartu, ini kurang uang jajan. Karakternya luar biasa, ajaran dari sekolahnya. Karakter bang, karakter. Iya sih. Karakter. Dan mohon maaf nih gue coba feedback. Anak saya juga swasta. Gue nggak bilang bahwa swasta lebih bagus daripada negeri ya, nggak. Disclaimer dulu nih. Apa lu? Emang iya? Mana sih? Gue tahan. Terlalu halus lu. harus media tuh harus tengah-tengah dong bang, nggak bisa langsung tajam-tajam begitu. Kalau dalam dunia pendidikan kita harus tegas bang. Pendidikan harus penerus bangsa. Ya, boleh lah, ada setujunya saya. Tapi memang berasa ketika di swasta, gue lagi-lagi nggak mau nyebutin namanya, meskipun udah ada yang tahu. Tapi kan kali ini kan takutnya kan terlalu ngendorse. Safety aja ya. Anak gue di International Islamic School gitu ya. Oh top memang. Ya. Aduh, bukan hanya kepintarannya kan, karakternya beda. Iya benar. Nah bang, saya yang turun sebagai aktivis, turun ke lapangan. Kalau lihat ruang sekolah, dia punya plafon berjamur hitam, dindingnya coklat-coklatan. Terus di TV anak-anak lihat kemewahan-kemewahan di TV atau di YouTube. Kira-kira mental mereka gimana tuh? Iya. Kok beda yang saya lihat di TV ya? Kok sekolah-sekolahnya bagus ya? Kok ini kayak, come on man, beda jauh. Jadi pembohongan dipupuk dari dini ya. Nah, berarti jadi pembangunan karakter itu dibangunlah dari kalau pemerintahnya niat nih, presiden niat nih, boom, bentuk nih, rubah kurikulum semua, gimana bikin sebaik mungkin untuk jangka panjang 20 tahun ke depan. Kalau nggak telat kita nanti Indonesia emasnya. Terus kepala sekolah gimana nasibnya? Kalau dia masih jadi oknum, hukuman atau dipakai jabatan politis atau apa, belum kejawab. Yang ini. Yang tadi udah bagus solusi ke Jepang, cakep. Pak Menteri. Kan kepala sekolah sekarang banyak tua-tua tuh, pensiun dini semua, mulai dari muda-muda. Emang muda udah masih jaminan? Bro, harus ya makanya saya bilang kan, perubahan karakter harus dimulai dari sekarang. Cepat ganti nih yang tua-tua nih yang pemikirannya sempit, ecek-ecek gitu loh. Bro, harus ekstrim bang. Iya. Aduh, bang, saya punya konten itu masih ke filter, udah kayak gitu. Gimana kalau gue mentahin, gue tunjukin ruang-ruang sekolah yang gue tunjukin bang.
Bang, bang prihatin bang yang di kampung bang, kasihan. Nih gue nggak masuk cocokologi ya. Kasihan yang di kampung bang. Gue nggak masuk cocokologi ya, tapi kok nggak tahu gue emang pas atau mungkin pas lagi memang ya qadarullah atau kebetulan rata-rata di sekolah anak gue juga muda-muda memang. Tapi emang gue malah ngeliatnya dari angle yang lainnya muda-muda kan takutnya kan dia masih belum tahu adab, akhlak gitu loh. Guru-guru yang muda-muda. Makanya dibilang dibangun karakternya dari sekarang, kita rubah dari sekarang supaya generasi sekarang ini yang minimum yang SMP SMA. Kalau suatu hari menjadi pendidik 4-5 tahun ke depan, mulainya dari situ. Berarti startnya sekarang nih. Kalau presidennya mau, abang nggak punya akses ke presiden. Lu kenapa jadi giring-giring ke situ sih? Partai saya masih kecil. Lah kan gue gak berpartai, gue lebih parah. Ya tapi kan lu punya akses. Emangnya hanya lu doang yang bisa bridging? Gue bisa bridging juga. Bro, thank you bro. Nice. Kita kasih solusi.